Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnawati, kelas Agribisnis B dengan NIM A0118-329. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu jenis usaha tani yang dibudidayakan pada saat pandemi COVID-19. Tanaman yang saya ambil yaitu tanaman ubi jalar. Ubi jalar merupakan sejenis tanaman umbi-umbian yang dibudidayakan sebagai bahan makanan. Di sebagian wilayah Indonesia mengkonsumsi tanaman ini. Selama pandemi COVID-19, mereka membudidayakannya. Di Indonesia merupakan iklim tropis sehingga tanaman ini cocok untuk dibudidayakan. Ubi jalar termasuk tanaman yang tidak terlalu memerlukan air. Dia bisa tumbuh di lahan kering. Dan untuk tahap pembudidayaannya ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada syarat tumbuh. Tanaman ini bisa dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan sinar matahari yang diperlukan yaitu sekitar 10 sampai 12 jam per hari. 12 jam sehari. Suhu yang bagus yaitu pada sekitar 20 sampai 28 derajat Celcius. pH ideal yaitu sekitar 5,5 sampai 7,0. Kemudian persiapan lahan. Sebelum kita melakukan penanaman, alangkah baiknya kita mempersiapkan lahan terlebih dahulu, yaitu dengan mencangkul, dengan membuat bedengan setinggi 30 sampai 40 cm dengan lebar 1 meter. Kemudian ada persiapan bibit. Umumnya tanaman ubi jalar menggunakan stek batang dengan usia minimal 2 bulan. Kemudian stek batang tersebut dipotong sepanjang 20 sampai 25 cm. Kemudian ada cara penanaman. Tanaman ini ditanam di pinggir bedengan dengan jumlah 2 sampai 3 stek batang. Kemudian ada cara perawatan yang terdiri dari penyiangan, penyulaman, penyiraman, dan penertiban akar. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Waktu dan cara panennya. Waktu yang baik untuk pemanenan tanaman ini sekitar 2,3 sampai 3 bulan. Kemudian cara panennya menggunakan cangkul. Selanjutnya aspek dari usaha tani ini yaitu usaha tani ubi jalar memiliki prospek yang cukup bagus sehingga bagus untuk dibudidayakan, diusahatanikan. Strategi yang harus ditempuh yaitu perencanaan produksi secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Tingkat kebutuhan dan permintaan
konsumen ubi jalar, baik dari kualitas, varietas, kuantitas yang harus diperhatikan. Demikian juga perhitungan aspek teknis dan agroekonomis. Produktivitas ditingkatkan melalui penerapan teknologi yang optimal sejak prapanen hingga pasca panen, antara lain melalui penggunaan varietas unggul dan perbaikan teknologi budidaya. Untuk menerapkan teknologi ini kita juga perlu memperhatikan aspek permodalan khususnya di tingkat petani. Produksi ubi jalar dapat ditingkatkan dengan perluasan areal tanam, optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi dan konservasi lahan serta penambahan lahan. Kemudian interferensi dari usaha tani, yaitu untuk mengusahakan tanaman ubi jalar dengan hasil yang memadai pada tanah kritis dan luas, memerlukan biaya usaha tani pada usaha tani yang tidak sedikit. Hasil yang memadai pada tanah kritis dan luas memerlukan biaya yang cukup, yang usaha tani yang tidak sedikit, karena kebanyakan petani mempunyai masalah dari segi permodalan atau pembiayaan. Dan kita ketahui bahwa ubi jalar tidak perlu pemberian pupuk secara berlebihan, sehingga nantinya akan mengakibatkan kerusakan pada pertumbuhan tanaman ubi jalar tersebut. Kemudian sustainabilitas dari usaha tanaman ubi jalar ini, yaitu di Indonesia ubi jalar mempunyai prospek atau potensi yang cukup tinggi untuk dibudidayakan atau dikembangkan berdasarkan konsumsi ubi jalar yang mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Konsumsi ubi jalar mengalami peningkatan karena konsumen mulai mengkonsumsi ubi jalar meskipun hanya sebagai makanan sampingan. Produksi yang tinggi dan konsumsi yang semakin meningkat merupakan peluang yang sangat baik untuk merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh untuk para pengembangan usaha tani ubi jalar. Kemudian subsistem agribisnis dari usaha tani ubi jalar tersebut terdiri dari yang pertama ada subsistem penyediaan sarana produksi. Sarana produksi pertanian diperoleh petani ubi dari daerah tersebut dengan sistem pembelian di toko ataupun pemberian dari kelompok tani atau petani lain. Subsistem tersebut meliputi bibit, pestisida, pupuk, dan sarana produksi yang menunjang keberlangsungan kegiatan produksi pada subsistem on farm. Yang kedua ada subsistem on farm, yaitu pelaku-pelaku dalam subsistem on farm ini di sini
kegiatan produksi dilakukan sendiri atau sendiri oleh pemilik lahan ataupun tenaga kerja di luar keluarga atau di luar keluarga. Skala usaha tani usaha tani ubi jalar ini rata-rata termasuk dalam skala kecil. Proses produksi dan teknologi dalam proses usaha tani ubi dilakukan di lahan terbuka. Yang ketiga itu ada subsistem pasca panen. Ubi jalar yang sudah memasuki masa panen dipanen menggunakan cangkul, kemudian ubi dibersihkan dari tanah yang masih melekat pada bagian luar ubi tersebut. Selanjutnya ubi dilakukan sortasi dengan memisahkan ubi yang mengalami kerusakan atau ukurannya tidak sesuai dengan keinginan pasar. Yang keempat ada subsistem pemasaran. Petani ubi dalam saluran ini langsung menjual ke konsumen akhir yang langsung membeli ke lahan. Ada juga dengan saluran pemasaran melalui dari petani ubi kemudian ke tengkulak, ke pengecer, sampai ke konsumen akhir. Yang kelima ada subsistem pendukung. Di sini lembaga yang terdapat dalam usaha tani ubi jalar yaitu penyuluh pertanian. Petani itu berperan sebagai penyedia input produksi usaha tani ubi jalar seperti bibit, pupuk kimia, sampai dengan pemasaran ubi jalar baik dalam bentuk fresh produk maupun olahan. Dan ada juga pelatihan untuk para petani. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika banyak kesalahan dalam pemaparan mohon dimaklumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.